Salam reforma agraria. Kawan-kawan semua, sahabat, para petani, masyarakat adat, dan seluruh rakyat Indonesia yang menyaksikan kami. Ini adalah podcast Koalisi Nasional Reforma Agraria. Banyak yang bertanya, apa itu Koalisi Nasional Reforma Agraria? Apa yang sedang dikerjakan Koalisi Nasional Reforma Agraria? Saat ini kita bersama dengan Komando Nasional Koalisi Nasional Reforma Agraria, ada Bunda Wahida. Ya. Salam Bung. Salam. Ada juga Sekretaris Komando Nasional Bung Mawardi. Salam Bung. Kita tahu bersama bahwa Republik Indonesia ini merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam, juga sumber daya manusianya, tetapi ketimpangan sosial itu masih terjadi, masih terlihat jelas. Bahkan kalau mau dibilang, kita kutip Presiden Prabowo, dia sangat mengkhawatirkan kondisi ketimpangan ini, terutama ketimpangan kepemilikan lahan. Ketimpangan kepemilikan lahan di Indonesia itu, data menunjukkan ada 1% penduduk menguasai 67% dari lahan yang ada di Republik Indonesia. Jadi separuh lebih. Ini ketimpangan yang sangat dikhawatirkan oleh Presiden, yang kemudian berdampak pada konflik-konflik lahan antar petani, bahkan dengan pemerintah, juga dengan pihak-pihak swasta. Di sini kita akan berbicara tentang apa sih yang terjadi di negara ini tentang masalah agraria. Langsung kita tanya ke Bunda. Ya. Pertama, Bun, gimana Bun Ya. masalah agraria di Republik Indonesia ini? Ya, jadi Bung Septian, bahwa kami melihat secara nasional memang ada persoalan besar di persoalan agraria kita. Dan persoalan ini sebenarnya bukan persoalan yang baru, ini sebenarnya persoalan lama yang kemudian numpuk dan akhirnya menjadi sebuah gulungan besar masalah yang nantinya mungkin saja akan menjadi bom yang akan meledak nantinya. Dan ini bisa kita lihat sebenarnya di banyak media yang kemudian memberitakan tentang konflik-konflik agraria yang terjadi hampir di seluruh wilayah Republik Indonesia. Sehingga kemarin sebenarnya yang menjadi momen penting di Hari Tani Nasional itu bisa dilihat bagaimana kemudian hampir semua organisasi-organisasi tani, organisasi mahasiswa, bahkan organisasi buruh juga ikut terlibat di dalam menyuarakan bagaimana percepatan penyelesaian konflik agraria ini. Nah, satu hal yang paling penting memang, dan ini yang harus menjadi garis bawahi ketika kita melakukan satu bentuk upaya yang dilakukan baik oleh kami sebagai organisasi atau sebagai koalisi nasional, yang dimana dalam koalisi nasional ini ada banyak organisasi yang tergabung, dan tentu saja juga adalah pemerintah. Bahwa yang tidak bisa kita lupakan, ada satu hal yang sangat penting, bahwa tanah itu memiliki fungsi sosial sebagaimana yang dinyatakan di dalam Undang-Undang Pokok Agraria pasal 6. Bahwa tanah itu ketika dia memiliki fungsi sosial, maka dia tidak berlaku hanya untuk sekelompok orang, segelintir orang, tapi dia berlaku untuk seluruh orang, seluruh rakyat. Yang kemudian dalam proses pengelolaannya itu untuk benar-benar dikelola untuk kepentingan rakyat, kemakmuran rakyat. Nah, akan tetapi di dalam banyak hal kita melihat bahwa seperti tadi Bung Septian sebutkan, bahwa ada 1% kaum yang kemudian bisa menguasai kurang lebih 65% tanah yang dikuasai oleh rakyat, yang harusnya itu bisa didistribusi dengan adil. Tapi kan kemudian yang bisa kita lihat bersama bahwa
persoalannya adalah kemudian memang ada ketidakadilan. Kita bisa melihat kok dengan nyata bagaimana satu pemilik HGU bisa menguasai sekian puluh ribu, bahkan ada yang ratusan ribu. Tapi kemudian petani-petani yang berada di sekitar, entah itu perkebunan, entah itu tambang, entah itu apapun, itu kemudian justru mereka tersingkirkan dari tanah-tanah mereka. Dan kami secara organisasi itu kebetulan mengadvokasi kurang lebih 19 untuk 19. sementara waktu. Ya. Yang sementara yang artinya sudah selesai On proses nih. ya artinya kita on proses ya, ada 19 kasus, kemudian masih ada banyak kasus yang menunggu untuk kemudian harus kita telaah lagi untuk kemudian kita ajukan lagi ke pemerintah bahwa memang ini ada kasus, ada situasi urgensi yang harus di mana negara hadir dalamnya untuk menyelesaikan. Situasi urgensi di Ya. mana negara harus hadir untuk Ya, menyelesaikan betul. konflik agraria. Betul. Bung Mawardi mungkin bisa menyampaikan. Jadi situasi krisis agraria ini, situasi darurat agraria ini bukan hanya kemudian terjadi langsung gitu ya, ini sudah cukup lama dan mungkin di hari tani kemarin. Kenapa kemudian ada nama koalisi? Sebenarnya ini koalisi ini ada banyak organisasi tani, organisasi rakyat, kelompok tani yang ini awalnya menjadi satu lembaga taktis saja ketika kita melakukan gerakan hari tani nasional waktu itu, yang kemudian setelah respon hari tani, teman-teman mengajak agar koalisi ini menjadi satu yang permanen buat mengawal reforma agraria di Indonesia. Nah, di Indonesia sendiri kita melihat bahwa situasi ini di DPR misalnya sudah membuat pansus, Panitia khusus penyelesaian konflik agraria. Ini juga memperlihatkan ke kita semua bahwa panitia khusus ini dibentuk memang kita dalam situasi darurat agraria, situasi konflik agraria yang tidak selesai bertahun-tahun dan banyak masyarakat kita yang dikriminalisasi, banyak juga yang masuk penjara, ada juga yang mati dalam konflik agraria. Kalau kita lihat data Komnas HAM terakhir bahwa pengaduan yang paling banyak ya di Komnas HAM di soal konflik agraria. Kenara sendiri ketika aktif ya merespon isu Hari Tani, yaitu hari di mana Undang-Undang Pokok Agraria disahkan tahun 60 ya, 1960. Itu kasus-kasus yang didampingi itu seperti apa, Bun? Mungkin bisa ceritakan. Ya. Jadi saya ngambil sampling beberapa kasus, contoh aja. Jadi contoh yang saya sampaikan ini adalah satu kasus yang dimana kasus ini antara petani dengan pemilik HGU, itu satu. Kemudian yang kedua itu ada juga antara petani dengan badan usaha milik negara atau lebih tepatnya adalah PTPN. Kemudian ada juga kasus di mana antara petani dengan salah satu kementerian, yaitu Kementerian Kehutanan. Nah, dan ada satu lagi yang ini petani dengan plasma. Ini petani plasma yang kemudian bisa dianggap sebagai sebuah sengketa perbankan. Nah, yang pertama mungkin saya sampaikan dulu adalah soal kasus HGU nomor 1 tahun 2007. Di mana HGU nomor 1 tahun 2007 ini milik PT Alam Sari Lestari. Di mana ini di mana, Bun? Ini di Riau. Di Riau, tepatnya di Indragiri Hulu, Kabupaten Indragiri Hulu, di Kecamatan Rengat, di beberapa desa. Jadi saya tidak bisa menyebutkan desa apa namanya, tapi dia adanya kalau untuk kasus dengan petaninya ini ada di desa Sungai Raya. Sungai Raya ini ada di desa Sungai Raya. Nah, untuk kasus ini sangat menarik sebenarnya. Karena ini nanti akan berhubungan dengan kasus plasma. Karena ini satu HGU tapi memiliki dua konflik.
Hanya ada satu HGU saja, tapi 2 konflik. Satu konflik dengan petani karena persoalan persoalan adanya peta HGU yang kemudian mengklaim satu desa bahwa itu semua berada dalam HGU PT Alam Sari. Tapi kemudian di case yang lain ini soal bagaimana kemudian plasma dari inti Alam Sari ini yang kemudian juga berkonflik dengan petani yang ada di sana. Ya. Ya. Nah, kalau untuk kita bicara soal HGU nomor 1 ini atau soal konflik antara petani dengan PT Alam Sari ini, saya ngambil samplingnya sederhana. Bagaimana mungkin ya satu HGU tapi subjeknya atau objeknya, subjek dan objeknya ini berada di tempat yang berbeda-beda. Jadi satu HGU Alam Sari yang kemudian HGU ini ternyata diklaim berada di Desa Sekip Hilir, berada di Desa Sungai Raya, kemudian juga berada di Desa Talang Jerinjing, kemudian ada juga berada di Desa Payarumbai. Akan tetapi kalau kita teliti lebih jauh, ternyata bahwa HGU nomor 1 ini sebenarnya hanya berada di 2 desa. Hanya berada di 2 desa berdasarkan HGU. Akan tetapi kemudian terjadi problem karena antara HGU dengan peta HGU itu terjadi perbedaan. Jadi HGU yang menyebutkan berada di Desa Talang Jerinjing, berada di Desa Payarumbai, tapi di peta HGU menyebut ada di Sungai Raya. Aneh kan? Aneh. Iya, memang aneh. Nah, itu. Karena tidak mungkin satu surat ya, boleh saja kalau misalnya dia berbatasan atau misalnya secara secara kewilayahan dia berdekatan. Akan tetapi hal itu jarang terjadi ya, artinya di luar kebiasaan, di luar yang biasa terjadi di dalam HGU. Nah, kemudian yang lebih menarik di HGU ini kalau kita melihat latar belakang pembuatan HGU-nya, ini saja sudah ada keanehan. Saya kasih contoh misal untuk HGU nomor 1 PT Alam Sari ini, ada pelepasan lahan yang dilakukan oleh Kementerian Kehutanan dengan luasan kurang lebih 11.000 di tahun 98. Ya. Kemudian ketika diukur oleh Direktorat Pengukuran Badan BPN nasional pada saat itu masih BPN, belum ATR. Ternyata luasannya menjadi 12.000. Bertambah nih, Bun. Ya, bertambah. Jadi ada pelepasan dari Kementerian Kehutanan itu 11.000 luasnya. Kemudian setelah diukur oleh BPN menjadi 12.000. Nah, ketika itu diukur lagi oleh BPN Indragiri Hulu, berubah lagi luasannya. Jadi luasannya rupanya hanya luasan kurang lebih 7.988 hektar. Jadi hanya hampir 8.000. Lalu di mana sisanya? Ternyata sisanya itu adalah masuk dalam tanah-tanah garapan petani. Nah, ini. Kalau kita mau melihat urutan konflik ya lebih awal. Jadi rupanya dari yang dilepaskan oleh Kementerian Kehutanan ada 11, kemudian yang diukur oleh Badan Pertanahan Nasional itu 12.000, tapi ternyata setelah dipastikan pengukurannya oleh BPN Indragiri Hulu, ternyata luasannya hanya 7.988 hektar. Artinya bahwa sisa dari itu masuk dalam wilayah garapan petani. Nah, ini aja udah berkonflik. Jadi belum ada pembuatan HGU ya. Baru pengukuran saja sudah memunculkan konflik. Baru luasannya betul, aja. Betul. Dalam pengukuran saja itu sudah memunculkan konflik. Artinya bahwa antara satu kementerian dengan kementerian yang lainnya ini nggak ada yang namanya sama. Ya, bukan kerjasama, sinergitas terpadu. Ya, tidak ada sinergitas antara Kementerian Kehutanan maupun Kementerian Pertanian. Kementerian Pertanian sinkron. Nggak sinkron, sangat nggak sinkron. Nanti sebentar akan kita bahas lagi. Bahkan ada satu putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap yang kemudian memang
bisa memastikan bahwa lokasi atau wilayah yang sementara berkonflik ini masih berada dalam kawasan hutan. Nah, jadi inilah yang kemudian menjadi problem. Pengukurannya saja nggak jelas gitu ya. Apa yang dilepas sekian belas ribu yang dilepaskan, ternyata lapangannya adalah ada kepemilikan petani di dalamnya. Ada masyarakat yang kemudian sudah lebih awal ya menguasai lokasi tersebut, menggarap tanah tersebut. Nah, itu. Tapi kemudian harus menghadapi ya harus berhadapan dengan putusan pemerintah dengan mengeluarkan HGU nomor 1 tadi tahun 2007 tadi. Nah, itu yang mungkin yang paling penting untuk kita ketahui. Nanti kita akan menarik sebuah kesimpulan bahwa kemudian ya memang ada sesuatu yang aneh antara ada satu hal yang menjadi masalah di antara lembaga-lembaga ini. Jadi satu lembaga yang ngukur, satunya juga ngukur, satunya ngeluarin keputusan, satunya juga sama keputusan. Dan yang menjadi korban dari keputusan mereka ini itu adalah petani-petani kita. Rakyat Indonesia yang saya sebutkan tadi bahwa rakyat Indonesia ini yang berada di apa namanya, yang kemudian terancam keberadaan mereka dari satu tindakan maladministrasi atau kelalaian yang telah dilakukan oleh baik itu oleh Kementerian Kehutanan maupun oleh Badan Pertanahan Nasional pada saat itu. Baik, Bu. Sebelum lanjut ke beberapa contoh kasus yang menarik, kita ke Bang Mawardi dulu melihat ini kan ada tanah warisan lah tinggalan dari sebelum merdeka, kemudian ada proses lah historisnya, sejarahnya. Apa yang membuat atau dasar yang menjadi dasar warga itu atau masyarakat petani itu berhak atas pengolahan tanah itu? Kayak tadi pada akhirnya juga berkonflik. Oke, jadi saya ambil contoh yang kasus suku anak dalam di Jambi. Kasus suku anak dalam ini sama, awalnya mereka ada pelepasan kawasan hutan. Sebelum dilakukan pelepasan kawasan hutan itu, Kementerian Kehutanan itu melakukan survei mikro, ketika survei ke lapangan, kemudian hasil dari Kementerian Kehutanan itu mendapat dari area yang mau dilepaskan, HGU, pendapat kebun masyarakat, pemukiman masyarakat, tanaman tumbuh masyarakat di atas, yang wajib diselesaikan oleh pemegang HGU. Tapi kemudian ketika HGU itu diterbitkan, konfliknya terus berlanjut, dan sampai hari ini kami sempat, jadi suku anak dalam di sana bukan cuma satu kelompok, ada kurang lebih 11 kelompok. Kita sempat menyelesaikan satu kelompok 113 dari konflik yang berkepanjangan, tapi kemudian penyelesaian terhadap konflik satu kelompok ini menjadi klaim bagi perusahaan, menjadi klaim bagi ATR BPN bahwa konflik dengan masyarakat suku anak dalam, dengan petani yang berada di Desa Bungku, dengan PT Asetik Persada yang sekarang jadi Berkas Sawit sudah selesai. Padahal masih ada 9 kelompok yang belum selesai. Baru satu yang. Nah, ada juga yang menarik, kami melihat bagaimana konflik kementerian atau pemerintah terkait mengedepankan penyelesaian konflik untuk kepentingan masyarakat. Saya ambil contoh di Kunangan Jaya 1 dan Kunangan Jaya 2 yang berkonflik dengan PTRK. Jadi kami 2012 itu sudah melakukan aksi jalan kaki, aksi berbulan-bulan kami bertenda di depan Kementerian Kehutanan. Dari Jambi? Dari Jambi. Sampai 1000 km kita jalan. Bahwa ada konflik, ada pemukiman masyarakat di sana yang kemudian berproses. Konflik ini sampai hari ini belum selesai. Yang paling lucu adalah 2015 PT REK ini terjadi pengurangan izin oleh Kementerian Kehutanan. Tapi pengurangan izin itu bukan dilakukan terhadap area yang masyarakat yang mereka tahu berkonflik, tapi malah izin perusahaan besar, Wilmar, yang mereka lepaskan. Ini jelas di sini ada 2 dusun yang berkonflik yang sudah mereka lama tahu, kenapa ini nggak dilepaskan? Kenapa malah sawit-sawit perusahaan besar yang berada di wilayah mereka ini yang malah dikeluarkan dari tata batas PT REK 2015. Ini kita melihat, nah harusnya kan ini yang dilepaskan nih.
Kenapa Mm. kok malah lebih berpatokan pada perusahaan besar yang sebenarnya perusahaan ini juga berkonflik dengan masyarakat? Jadi persoalan konflik agraria ini kita melihat ya kadang memang berbeda persi, jadi persi kehutanan berbeda, persi menteri ATR BPN berbeda. Ya. Jadi kita ambil misalnya ketika di Lampung saja lah, di Lampung ada target reforma agraria yang Mm. sudah masuk dalam peta indikatif KORA yang seharusnya sudah bisa diselesaikan karena sudah masuk peta indikatif, tapi ternyata sampai hari ini terkendala di mana? Dalam pelepasan kawasan hutan oleh Kementerian Kehutanan. ATR mungkin mau, tapi belum tentu. Persi peta antar dua kementerian kadang nggak sinkron. Oke. Itu mungkin beberapa contoh ya, karena memang ada banyak konflik di kayak tadi yang di Kunangan, sama seperti yang konfliknya masyarakat di RPI di Riau, Indragiri Hulu. Mereka udah lama di sana, udah tanaman mereka sendiri udah produktif, masuk perusahaan, kemudian kebun-kebun mereka dimasukkan dalam peta izin HTI, yang kemudian ya sempat terjadi penggusuran kebun-kebun mereka yang sudah produktif. Setelah petani melakukan perlawanan, aksi, terhentilah penggusuran, tapi konfliknya juga nggak Nggak selesai. selesai. Jadi memang ada apa tumpang tindih wewenang antar kementerian lembaga negara. Iya, Ya. ada. Itu bisa terlihat dengan sangat jelas ya. Ketika misalnya ya soal luasan saja ya, Heeh. antara kehutanan dengan apa BPN itu nggak ada yang sama gitu, nggak sinkron. Nah kira-kira ngukurnya dari mana kira-kira kan sampai nggak bisa sama ukurannya kan aneh itu. Kemudian selain soal ukur mengukur tadi ya, ada satu lagi yang lebih lebih lucu. Jadi di dalam HGU itu tidak ada apa namanya, di dalam HGU tidak ada sungai raya, desa sungai raya, tapi kemudian di dalam peta HGU-nya yang terbaru itu HGU tersebut justru 85% diklaim berada di desa Sungai Raya. Ini kan problem. Ya. Padahal secara de facto, secara fakta bahwa kebun PT Alam Sari Lestari itu berada di dua desa ini, yaitu desa Talan Jerinjin dan desa Payarumbai dan juga desa Sekip Hilir. Nah, itu. Kemudian selain daripada itu bahwa kalau antara HGU saja, ini HGU ya, dengan peta HGU sudah berbeda materinya, sudah berbeda wilayah yang ditunjuk, maka pertanyaan saya, ini produk siapa? Ingat, HGU itu produk hukum. Ya. Peta HGU juga adalah produk hukum. Nah, kalau dua produk hukum yang sama-sama diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional, tapi kedua-duanya berbeda luasan, berbeda objek. Kira-kira apa yang salah? Apa yang salah di sini? Apakah yang salah itu tukang gambarnya? Atau yang salah mungkin tukang ukurnya? Atau yang salah adalah ya kekuasaan yang sangat luar biasa sehingga bisa merubah segala sesuatunya. Menarik, Bun. Ya. Itu masalah agraria menyoal HGU. Ya. HGU. Ada mungkin satu contoh yang didampingi KNRA ya. selain konflik dengan HGU. Oh, ada. Jadi KNRA itu kebetulan mengadvokasinya banyak. Ya. Mulai dari petani sampai miskin kota. Ya. Nah, kalau konfliknya dengan badan usaha milik negara ada. Contoh misal, ya kembali kita ke PT Alam Sari tadi, plasma. Jadi petani-petani kita ini karena ngikut aturan ada 20% harus satu PT mengeluarkan plasma untuk petani yang ada di sekitarnya. Nah, petani Indragiri Hulu ini kebetulan diberikan plasma. Jadi per satu petani itu dapat 2 hektar lah per satu petani. Nah, akan tetapi yang jadi problem adalah proses pengelolaan
Jadi setelah diberikan, ya, setelah diberikan, yang kelola itu bukan petaninya, tapi tetap di bawah pengelolaan perusahaan. Mhm. Dan ya di dalamnya ya kepentingan petani ini diwakili oleh koperasi gitu ya. Ya. Akan tetapi petani itu tidak dalam pengelolaan. Jadi rupanya cara-cara yang mereka lakukan itu begini. Setelah ngasih plasma, maka petani ini diarahkan supaya buat yang namanya sertifikat. Heeh. Setelah diberi sertifikat, petani ini kemudian mengajukan KUR. Jadi seolah-olah yang mengajukan KUR-nya adalah petani. Jadi kalau kita hitung saja, kalau 2.000 hektar berarti kan 1.000 petani, karena satu petani itu dapat 2 hektar. Ya. Artinya ada 1.000 sertifikat. Inilah yang diajukan KUR-nya ke bank. Bang. Waktu itu ya Bank Syariah ya, Bank Mandiri, Bank Syariah Mandiri, BSM. Nah, ajukanlah KUR itu. Nah, ketika diajukan KUR itu, petani ini sebenarnya sama sekali tidak punya pengetahuan dasar tentang apa yang menjadi hak bagi dirinya. Ya. Itu yang paling penting. Bahwa petani tidak memahami bahwa ketika dia mengajukan KUR, maka dia ada konsekuensi yang harus mereka tanggung. Ketika itu macet, maka dia akan BI checking dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Artinya ketika itu macet, maka agunan, karena kebetulan sertifikat yang dijadikan agunan, maka agunan ini pasti akan dilelang. Itu udah pasti. Nah, karena tidak memahami ini, maka petani ini ya teken aja, buat akad aja. Jadi melakukan sesuatu tanpa pengetahuan. Walaupun sebenarnya yang bertugas untuk memberitahukan mereka, Koperasi. memberikan pemahaman itu adalah dinas perkebunan, dinas koperasi, ya, karena mereka juga terlibat dalam rapat-rapat, atau paling tidak misalnya kepala desanya dan lain sebagainya. Tapi ini sama sekali tidak terjadi seperti itu. Jadi petani hanya datang tanda tangan, kemudian KUR-nya cair. Nah, yang aneh adalah ketika KUR-nya cair, itu langsung hilang di rekening duitnya. Jadi, ya, KUR-nya itu 98 juta per satu sertifikat ya, per satu petani. Artinya kalau kita hitung 1.000, maka itu nilainya sekitar 98 miliar. Karena kan 1.000 sertifikat. 98 miliar. Nah, hebatnya lagi di dalam perikatan mereka, dalam perikatan kerjasama antara bank, kemudian koperasi, kemudian dengan pihak ketiga. Jadi bank ini menunjuk pihak ketiga. Bank ini menunjuk pihak ketiga. Pihak ketiga ini adalah PT yang sebenarnya tidak ada hubungannya secara hukum. Jadi bukan pemilik inti. Seharusnya kan yang berhubungan itu yang menjadi bapak angkat atau penjamin misalnya itu adalah PT inti. Nah, itu yang mengeluarkan plasmanya. Tapi yang terjadi ini malah berbeda. Nah, silakannya dalam perikatan tersebut di dalam di dalam pasal-pasalnya, di salah satu klausalnya itu menyebutkan bahwa ketika pihak lembaga keuangan itu mengeluarkan dana KUR-nya, itu kemudian esokan harinya terjadi auto debit. Nah, auto debitnya itu masuk ke pihak ketiga ini yang dituju sebagai agent channeling. Atau kalau bahasa sederhananya penyalur lah ya. Nah, itu penyalur penerima fasilitas. Penyalur yang kemudian memberikan kepada penerima fasilitas. Dan yang lebih aneh lagi, penerima fasilitas penyalur ini, pihak ketiga ini punya kewajiban sebenarnya untuk melunasi utang-utang ini. Akan tetapi belum nyampe 2 tahun. Kalau perhitungan kami setelah lihat utang pokok ya yang diberikan oleh pihak bank, itu bisa kita hitung bahwa ternyata yang dibayar hanya kurang lebih 18 bulan. Setelah itu langsung macet. 18 bulan, baru pembayaran 18 bulan kemudian macet. Nah, sampai hari ini masih macet. Jadi akadnya di akhir 2011 sampai hari ini masih macet. Dan sertifikat para petani itu terancam akan dilelang. Nah, jadi pertanyaannya, di mana tanggung jawab pihak ketiga? Ya kan? Ternyata pihak ketiga ini sudah tidak ada. Sudah meninggal dunia pemiliknya, yang pertama. Kedua,
PT yang harusnya bertanggung jawab penuh terhadap plasma ini sudah menyatakan diri pilot berdasarkan putusan hukum, berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Nah, yang tertinggal adalah petani yang kemudian harus menerima nasib menjadi BI checking, menerima nasib ya harusnya bisa sejahtera ketika menerima plasma. Ini hanya bisa ya gigit jari. Nah, itu. Sertifikatnya sudah jadi hak tanggungan di bank. Jadi udah nggak ada. Artinya ya ini apa ya, sebuah peristiwa yang ya kalau saya sih melihatnya bahwa ya ini upaya permufakatan jahat kalau yang satu ini kasus case plasma ini ya. Kenapa saya katakan permufakatan jahat? Karena kita bisa melihat bahwa bagaimana mungkin bank syariah menunjuk pihak ketiga yang sama sekali tidak ada hubungan hukum, yang sama sekali tidak ada hubungan dengan petani. Harusnya kan kalaupun misalnya dia menunjuk pihak ketiga, maka pihak ketiga itu adalah PT Alam Sari Lestari. Nah, tapi kalau kita secara de facto di lapangan yang membeli, yang mengatur ritme pemupukan, yang mengatur keluar masuknya hasil panen, yang mengerjakan di kebun sawit itu semuanya PT Alam Sari. Ya, tetapi yang bertanda tangan di dalam kesepakatan kerjasama itu adalah PT Wahana Mandiri Indonesia. Dan ini juga sudah kami laporkan, ini sudah lama kasus ini juga dan dilaporkan kemana-mana, tapi juga belum selesai. Nah, ini satu contoh kita berkasus dengan salah satu badan usaha milik negara. Karena ya bagaimanapun juga bahwa Bank Syariah Mandiri itu adalah salah satu badan usaha milik negara. BUMN. Bunda, tadi kan ada 2 contoh kasus yang memperhadapkan rakyat petani dengan HGU sama BUMN. Mungkin ada lagi yang bisa menunjukkan ada tumpang tindih selain berhadapan dengan 2 yang tadi. Ya, jadi kalau bicara soal tumpang tindih ada 2 kasus ya. Yang pertama itu kasus Ibu Lora yang beliau ini sebenarnya adalah pecinta alam ya, yang kemudian memilih menetap di dalam hutan, mencoba untuk melakukan penghijauan setelah terjadi proses illegal logging, di mana Bu Lora ini ternyata di lokasi dia bertempat tinggal itu ternyata masuk dalam kawasan cagar alam. Nah, berdasarkan keputusan Kementerian Kehutanan bahwa wilayah yang dia tempati itu masuk dalam kawasan cagar alam. Luasannya nggak luas, cuman 0,75 hektar, jadi nggak nyampe sehektar. Tapi ternyata sebelumnya sebenarnya tanah itu bukan masuk dalam kawasan cagar alam, jadi itu sebenarnya HPL. Kemudian ada di depannya itu ada XHGU. Nah, tapi ternyata setelah kurang lebih 2018 itu berubah menjadi cagar alam. Nah, sama juga dengan kasus kawan-kawan petani yang ada di Manggarai Barat di Desa Pontianak, gitu ya. Yang awalnya sebenarnya hutan yang ada di sana itu adalah hutan bebas, gitu ya. Dan petani sudah menggarap di sana, bahkan juga sudah ada yang bersertifikat. Luasannya sih nggak terlalu luas, hanya kurang lebih 300 hektar, dan di atasnya itu sudah ada sertifikat hak milik. Jadi sudah ada SHM, tapi kemudian di 2018 juga ternyata di atasnya itu sudah dinyatakan sebagai hutan tanaman terbatas HPT. Nah, itu yang kemudian ketika kita bicara soal tumpang tindih ya di 2 case itu. Kemudian sebenarnya kalau Kanara ini kan ada 19 case ya, ada case teman-teman dari Aceh yang berhadapan dengan PT PN 4, kemudian ada juga teman-teman dari Jambi yang berhadapan dengan seperti yang disebutkan tadi Bung Mawardi, ada PT Reki, ada PT AAS gitu ya. Kemudian ada juga teman-teman dari kasus di Indragiri Hulu yang adalah TNTN Tesonilo. Nah, iya. Jadi beragam kasus ini sebenarnya memang hal yang menjadi perhatian kita
Dan ya tentu saja tidak hanya sebatas menyelesaikan konflik, tetapi kita berharap eh, negara hadir dan negara lebih menguatkan posisi teman-teman petani ini. Kami juga kemarin kan sempat aksi ya, sempat aksi dan juga sudah diterima di Sekretariat Negara, kita juga sudah diterima di DPR, di Badan Aspirasi Masyarakat di DPR kemarin, DPR RI. Nah, kita ini sebenarnya sedang menunggu. Kami juga berharap bahwa Kanara dalam hal ini yang mengadvokasi banyak kasus, itu juga diundang oleh teman-teman pansus yang kemarin sudah disahkan ya. Jadi kita sementara menunggu undangan teman-teman dari DPR RI untuk pansus sehubungan dengan kasus yang diadvokasi oleh Kanara. Apa saja itu kasusnya, Bun? Jadi kasusnya itu ada kasus teman-teman petani Aceh, kemudian petani Jambi, petani Riau, ada petani Lampung, Sumatera Selatan, kemudian ada juga petani di Manggarai Barat, kemudian ada juga petani di Maluku, dan petani di Papua, ada juga yang di Ciater tadi, salah satunya adalah yang di Subang, Jawa Barat. Ya. Oke, Bun, dari kasus yang didampingi Kenara ya, apalagi maksudnya ditambah lagi dengan yang di luar yang terkonsolidasi, itu kan bertahun-tahun tak kunjung selesai. Itu kira-kira kenapa ya? Aku ke Bang Mawardi dulu. Kenapa ini bisa terjadi? Padahal negara ya dalam hal ini udah ada instrumen melalui Perpres 62 tahun 2023 itu soal percepatan penyelesaian konflik agraria, ada gugus tugasnya di situ dan seterusnya. Itu kenapa masalah agraria ini masih belum selesai? Ya kalau lembaga yang dibentuk ya atas mandat Perpres 62 soal reforma agraria, misal tadi seperti GTRA ini kan hanya lembaga koordinasi, dia bukan satu lembaga komando. Jadi misalnya ketika kita mau bicara soal konflik HGU yang kemudian berurusan juga dengan Kementerian Kehutanan atau juga berurusan dengan Kementerian BUMN misalnya, ini harus duduk bersama dulu, harus duduk bersama antar kementerian. Dan kalau ada kepentingan sektoral dari masing-masing lembaga, masing-masing kementerian, ini yang membuat juga konflik nggak selesai. Yang kedua, kenapa fokus GTRA juga sampai hari ini banyak yang tidak selesai, terus konflik A, konflik B, dan macam-macam yang ditangani GTRA. Nah, petani juga bingung kepada siapa mereka mempertanyakan, siapa yang bertanggung jawab terhadap kasus-kasus ini gitu ya. Nanti kita datang ke ATR misalnya, ATR bilang ini sudah ditangani GTRA, kemudian kita datang ke Kementerian Kehutanan, ini sudah ditangani GTR. Tidak ada lembaga yang secara khusus dia bertanggung jawab soal itu. Belum lagi fokus kerja orang-orang di GTRA, karena memang diisi oleh dari kementerian-kementerian terkait, dari lembaga terkait, dan kadang mereka merangkap jabatan di kementerian atau lembaga-lembaga mereka, sehingga memang tidak ada fokus kerja dalam penyelesaian konflik atau pelaksanaan reforma agraria ini. Itu, Bung. KNRA sendiri mendorong apa kira-kira? Apakah penyelesaian konfliknya saja yang sedang didampingi oleh KNRA atau ada dorongan yang lain, Bunda? Ya, jadi kalau kita hanya penyelesaian konflik, ini sudah puluhan tahun nggak selesai konfliknya. Ya karena itu tadi ya, seperti yang disampaikan oleh Bung Mawardi bahwa memang antar lembaga ini masing-masing memiliki kepentingan, sehingga banyak kasus yang kemudian, banyak konflik yang kemudian tidak selesai sampai hari ini. Satu sampling saja ya, yang paling mudah ya sebenarnya, yang sudah masuk dalam peta indikatif TORA. Lampung, ini hampir seluruh Lampung ya, ini sudah masuk Pak dalam peta indikatif TORA. Tapi sampai hari ini, apakah sertifikatnya terbit? Kan tidak. Kemudian kasus teman-teman di suku anak dalam, itu juga sudah puluhan tahun. Dan sudah
ada yang bahkan sudah diberikan solusi relokasi. Tapi apakah itu solusi terbaiknya? Ternyata kan juga tidak. Dan hanya satu kasus yang diselesaikan, yaitu hanya kasus suku anak dalam 311. Tapi yang selebihnya itu tidak selesai, masih ada 9 kelompok suku anak dalam yang juga case-nya sampai hari ini tidak selesai, konfliknya tidak selesai. Artinya bahwa ada kelemahan di dalam struktur-struktur yang dibangun dari Perpres tadi, bahwa ada masalah yang muncul kemudian yang ya juga tidak terselesaikan, tidak bisa terselesaikan. Sampling misalnya ya, sudah dianggap selesai oleh GTRA. GTRA sudah melaporkan ini ke seluruh kementerian terkait. Tetapi oleh kementerian terkait tidak bisa diputuskan. Ya karena antara ATR, antara kehutanan masing-masing punya prinsip berbeda dalam penyelesaian konflik ini. Nah, ini yang mungkin menjadi satu masalah besar. Sehingga kemarin ketika kita bertemu dengan DPRD yang kebetulan diterima oleh wakil ketua DPR RI, wakil ketua DPR RI, itu kemudian kita sampaikan yang diterima pada saat itu diterima oleh Bang Dasko ya. Kami sampaikan bahwa ya kami memberikan usulan draft, yaitu pembentukan satu badan di mana badan ini di bawah komando langsung Bapak Presiden. Jadi badan ini tidak hanya sebatas mengumpulkan data-data tentang konflik, tetapi bagaimana kemudian sampai persoalan ini benar-benar selesai konfliknya, tapi kemudian dilanjutkan dengan hal-hal lain. Di dalam hal yang kami maksudnya adalah bagaimana pemberdayaan dan sebagainya. Dan usulan draft itu sudah kami sampaikan ke DPR RI, ke Bang Dasko yang menerima kami kemarin, dan kami menamakan usulan itu adalah Badan Nasional Reforma Agraria. Nah, Banara ini satu badan yang secara prinsip badan ini harus memiliki satu sifat eksekutorial. Jadi sifat yang bisa mengeksekusi persoalan. Jadi ketika konflik SDA itu bisa diselesaikan oleh badan ini. Tidak harus lagi misalnya harus ke Kementerian ATR dulu atau ke Kementerian Kehutanan dulu. Nah, itu. Nah, satu badan yang memiliki kekuatan eksekutorial. Kemudian juga tentu saja ketika dia memiliki sifat eksekusi, maka tentu akan melahirkan satu sifat lagi yang disebut sifat kepastian hukum. Karena kalau tidak memiliki kepastian hukum, maka ini akan terus-menerus menjadi konflik dan tidak akan bisa selesai. Nah, kami berharap dari pembentukan badan ini, karena ini di bawah komando langsung Presiden, ya dia memang badan yang khusus gitu ya, menyelesaikan konflik. Selain menyelesaikan konflik juga kemudian mengumpulkan data-data, dan ya bisa saja kemudian juga melahirkan satu map yang sama, satu peta yang kemudian digunakan oleh baik itu digunakan oleh kehutanan maupun digunakan oleh ATR. Bung Wardi, mungkin ada tambahan soal kenapa KNRA mengusulkan Badan Nasional Reforma Agraria? Ya, jadi badan ini kan badan atau lembaga dulu ya. Dari isu ini kan sudah cukup lama sebenarnya disampaikan oleh aktivis-aktivis tani, aktivis agraria. Udah sekian 10 tahun yang lalu juga sudah diminta kepada pemerintah untuk membentuk satu badan nasional yang langsung di bawah Presiden. Karena emang kalau kita tadi saya sampaikan dari banyak lembaga yang dibentuk untuk melakukan reforma agraria, tadi kayak GTRA seringkali keputusan GTRA itu tidak mengikat terhadap kementerian terkait, lembaga terkait, ya akhirnya kita banyak memang tadi yang Bunda sampaikan, konflik-konflik ini hanya sebatas sampai di GTRA, kemudian ketika disampaikan tidak selesai. Makanya kita penting memang satu badan nasional yang memang dia mampu mengkoordinasikan seluruh lembaga, dia punya hak kewenangan yang kuat minimal, kalaupun dia tidak punya hak eksekusi, keputusan yang dibuat oleh badan nasional ini dia mengikat untuk dilakukan oleh Kementerian ATR, Kementerian Kehutanan, Kementerian BUMN atau lembaga terkait. Karena memang bicara reforma agraria ini kan apalagi konflik tidak hanya sebatas di Kementerian ATR dan Kementerian Kehutanan. Tadi yang disampaikan ada yang dengan BUMN, dan kadang ketika ada HGU terlantar,
yang kemudian ingin kita distribusikan lewat program reforma agraria, tidak bisa. Apa masalahnya tidak bisa? Menteri Keuangan bilang ini aset negara. Kalau kemudian kita berikan ke rakyat, ini akan mengurangi aset negara. Jadi miss dan beda pemahaman antar kementerian ini menurut kami penting Presiden untuk segera membentuk satu Badan Nasional Reforma Agraria yang langsung dibawa komando Presiden. Sehingga bisa menghilangkan sekat-sekat, ini miskomunikasi, beda pemahaman antar KL ya, kementerian dan lembaga terkait. Ini kan dari Kementerian ATR BPN kan, kalau kita lihat data yang dilaporkan itu setidaknya ada 5 ribuan kasus yang ditangani oleh Kementerian ATR BPN. Banyak, berarti sistemik masalah ini, sistem kan. Karena kalau dia case sendiri kan tidak sebanyak itu dan tak selama itu. Tak selama inilah yang kasus agraria belum selesai. Jadi Koalisi Nasional Reforma Agraria itu mendorong adanya badan nasional di bawah komando Presiden langsung. Itu kalau bicara badan kan bisalah kita komparasi dengan ada badan-badan yang lain seperti BPS atau BRIN kan namanya badan. Kira-kira spesifikasi atau wewenang atau mungkin manfaat dari BNRA ini secara praktis kenapa itu mesti ada, seperti apa, Bunda? Jadi ketika badan ini terbentuk, petani-petani kita yang memiliki konflik ya, kelompok-kelompok tani, kelompok-kelompok adat yang memiliki konflik itu tidak lagi misalnya harus tidak perlu demo, tidak perlu aksi. Mereka cukup datang melaporkan itu ke kasusnya ke Badan Reforma Agraria ini, sehingga tidak kita mengurangi mengurangi chaos, situasi chaos di lapangan. Itu satu. Yang kedua, bahwa keberadaan badan ini nantinya akan menjadi satu kekuatan baru ya. Jadi bukan hanya sebatas mendata berapa luasan tanah yang berkonflik, atau misalnya hanya sebatas berapa sih perkebunan yang belum memiliki HGU itu. Bukan hanya sebatas itu, tapi dia menjadi satu badan yang memiliki kekuatan. Jadi yang dimaknai kekuatan ini adalah dia memiliki hak untuk retribusi tanah, dia memiliki hak menentukan berapa sih sebenarnya luasan hutan kita. Jadi ada peta yang kemudian peta ini digunakan oleh seluruh lembaga yang terkait. Itu. Kemudian juga selain itu tentu saja adalah bahwa badan ini juga yang akan memberikan pemberdayaan terhadap petani-petani kita setelah konflik. Setelah konfliknya diselesaikan, mereka kita berdayakan. Contoh misalnya, seperti kata Pak Prabowo sendiri, kalau misalnya harga beras naik, ya sudah kan Pak Prabowo mau bikin pabrik. Gitu. Nah, kenapa misalnya kita tidak terpikir kalau selesai konflik plasma, lalu kenapa negara kemudian tidak hadir di situ dan membangun pabrik untuk di setiap perkebunan petani, perkebunan rakyat, di situ bangun pabrik supaya rakyat juga nggak bingung harus jual lagi ke sini, harus jual ke sana. Nah itu problem menurutku. Jadi badan ini sebenarnya adalah satu badan yang memiliki kekuatan luar biasa. Dan ingat, kita tidak bisa membiarkan negara ini tanahnya dikuasai oleh orang lain, dikuasai oleh asing, dikuasai oleh swasta. Tapi harusnya negara punya kedaulatan terhadap tanahnya sendiri. Kedaulatan ini dijadikan sebagai kekuatan untuk kemudian memakmurkan rakyatnya. Jadi tanah ini sekali lagi seperti kata saya dari awal ya, bahwa tanah itu memiliki fungsi sosial. Ketika dia fungsi sosial ini diletakkan setinggi-tingginya, maka kita tidak perlu takut misalnya ketika kita bicara, oh akan ada krisis
krisis pangan misalnya, kita tidak takut soal itu karena kemudian kita sudah memiliki tanah. Untuk kemudian tanah-tanah inilah yang akan kita manfaatkan bekerja sama dengan petani-petani kita untuk kemudian membangun kekuatan ekonomi pertanian kita. Jadi sesuai dengan visi presiden ya Bunda, bahwa salah satu prioritas beliau itu kan untuk terwujudnya kedaulatan pangan, energi dan air. Itu kan kaitannya memang dengan agraria memang. Berarti mesti ada penyelesaian konflik agrarianya dan mendorong sampai pada pemberdayaannya. Itu wewenang yang diharapkan melalui adanya Badan Nasional Reforma Agraria. Apa kira-kira Bunda yang diharapkan ke depannya biar mungkin usulan ini menjadi kenyataan dieksekusi oleh Presiden? Harapan kepada pemerintah atau mungkin DPR atau mungkin seluruh rakyat? Ya, jadi kemarin ketika kita bertemu dengan Bang Dasko ya, diterima oleh Bang Dasko di DPR RI, ya kami memang berharap bahwa badan ini kemudian bisa bisa segera untuk dibentuk karena sekali lagi bahwa badan ini bukan kepentingan kelompok. Ini bukan badan yang kemudian kepentingan partai A, kepentingan partai B atau kelompok A atau kelompok B, tapi ini adalah kepentingan rakyat Indonesia. Kepentingan petani-petani kita. Kepentingan rakyat secara keseluruhan, di mana kedaulatan itu menjadi hal yang sangat penting. Kita berdaulat atas tanah kita sendiri. Kita berdaulat atas kekayaan alam kita sendiri. Jadi jangan melihatnya hanya sebatas menyelesaikan konflik, tetapi badan ini adalah satu lembaga di mana lembaga ini memiliki kewenangan yang sangat luar biasa. Dan saya kira kita sudah bisa melihat banyak lembaga juga yang memiliki kekuatan yang memperlihatkan powerfulnya, yaitu ya misalnya seperti KPK. Ya. Nah, apa bedanya ketika kita membuat satu lembaga yang memang dalam lembaga ini bisa menyelesaikan konflik, bisa melakukan redistribusi tanah, bisa melakukan pemberdayaan terhadap petani kita. Apa yang salah ketika kita membuatnya? Tidak ada yang salah. Malah ini menjadi salah satu solusi terbaik untuk menyelesaikan konflik-konflik agraria dan menyelesaikan persoalan-persoalan yang di dalam hampir semua kementerian atau lembaga terkait ini tidak pernah terselesaikan. Satu contoh yang saya kasih. Sampai hari ini kita tidak punya data. Coba Anda tanyakan, apakah Badan Pertanahan Nasional pernah mengeluarkan data? Berapa sih jumlah HGU yang sebenarnya? Berapa luasan HGU untuk perkebunan, pertambangan, dan seterusnya? Ada berapa banyak? Nggak ada data itu. Yang kita dapatkan data hanya adalah bahwa sekarang ini ada 537 perkebunan yang sama sekali tidak memiliki HGU. Itu persoalan. Iya. Karena dari persoalan-persoalan ini, dari konflik-konflik agraria ini, ada muncul banyak hal. Ada kriminalisasi terhadap petani, ada kemiskinan yang terstruktural, ada kemiskinan yang sistematis yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu. Dan ini yang berbahaya. Dan ini yang dimaksud oleh Pak Presiden bahwa kaum serakanomics ini ngeri. Kaum serakanomics ini tidak bisa kita biarkan di Republik ini. Republik ini dibangun dari rasa keadilan. Republik ini harus berjalan berdasarkan asas-asas keadilan. Ketika Republik ini kita jalankan dengan keinginan untuk menguasai, keinginan untuk kemudian, enggak ini hanya milik aku, orang lain enggak boleh, rakyat enggak boleh. Karena aku punya modal, aku yang bisa berusaha. Lalu petani miskin, rakyat miskin yang di perkotaan, mau dikemanakan mereka? Mereka rakyat Indonesia yang juga memiliki hak yang sama di mata hukum. Nah, jadi kita berharap bahwa dari badan nasional ini, Badan Reforma Agraria ini kemudian bisa menjadi satu langkah maju di Republik ini. Ketika ya saya tentu berharap ya Bapak Presiden, dan kalau saya sih melihatnya Pak Prabowo sangat berpihak terhadap petani ya. Sehingga saya tidak ragu bahwa Badan Reforma Agraria ini adalah salah satu solusi dalam penyelesaian konflik, redistribusi tanah, dan juga bagaimana memperdayakan petani-petani Indonesia. Dan kita harus berdaulat di atas tanah kita. Bukan berarti kita liberal ya bagi-bagi tanah, enggak. Kita tidak liberal, tetapi bagaimana negara menguatkan dirinya menjadi salah satu penentu dalam penyelesaian konflik agraria. Oke. Ke Bung Mawardi,
dengan segala manfaat yang diharapkan oleh Badan Nasional Reforma Agraria itu ketika ada ya nanti, ini kan banyak yang sebenarnya mempertanyakan, jangan-jangan ini ada muatan politis tadi disinggung oleh Bunda, ini kepentingan kelompok apa? Ini kan soal adanya badan lembaga baru ya, berarti ada posisi baru, posisi politik baru. Itu pasti rentan atau rawan lah dipolitisasi. Di luar itu mungkin konteksnya, tapi kira-kira apakah di badan ini bagaimana keterlibatan atau partisipasi petani atau kelompok pejuang atau aktivis agraria itu dilibatkan atau seperti apa kira-kira gambarannya? Ya, badan ini tadi disampaikan oleh Bunda Wahidah ya, bahwa masyarakat petani, kemudian masyarakat adat di Indonesia tentu semangatnya sama seperti Bapak Presiden. Bapak Presiden berapa kali sering menyampaikan soal pasal 33, tadi soal serakanomik. Nah, semangatnya sama gitu. Nah, untuk melawan kaum serakah itu, ini bentuk lembaga lembaga inilah salah satu alatnya Presiden buat melawan kaum serakanomik ini. Nah, dan ketika tadi disampaikan lembaga ini dibentuk oleh Bapak Presiden, kami pikir bahwa lembaga ini juga harus menjadi lembaga yang kuat, yang memang berdasarkan cita-cita konstitusi ya, pasal 33, cita-cita Undang-Undang Pokok Agraria. Jangan kemudian menjadi satu lembaga yang birokratis dan biasa-biasa saja, nanti jadi semangatnya akan berbeda. Makanya penting juga diisi oleh aktivis-aktivis agraria, tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh tani. Ini di luar ya pasti akan ada ASN mungkin gitu ya. Nanti saya pikir itu diatur kemudian lewat Perpres oleh Bapak Presiden, bagaimana membuat satu lembaga yang memang berdasarkan semangat Bapak Presiden soal bagaimana menjalankan pasal 33 ini melawan kaum serakanomik. Nah, ini jalannya. Oke. Baik kawan-kawan, Koalisi Nasional Reforma Agraria dalam kampanyenya selalu mengedepankan bagaimana reforma agraria itu dapat terwujud berdasarkan konstitusi kita pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, dan juga untuk secara langsung kita mengkampanyekan tentang bagaimana melawan kaum serakanomik. Badan Nasional Reforma Agraria itu menjadi solusi langsung praktis yang visinya sejalan dengan visi konstitusi dan semangatnya sejalan dengan semangat yang sedang dijalankan oleh Presiden kita. Kita sudah di penghujung acara podcast kita. Nanti kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih Bunda, terima kasih Bung Wardi. Sama-sama Bung. Baik, terima kasih. Sampai jumpa. Salam reforma agraria. Akhirnya